Halo Sobat Cendekiawan, video kali ini kita akan membahas tentang kebijaksanaan lokal yang bisa direfleksikan dalam perspektif ajaran filsafat timur. Kebijaksanaan lokal yang akan kita bahas adalah kebijaksanaan dari daerah Bengkulu. Sebelum kita bahas nilai filosofisnya, marilah kita lihat panorama daerah Bengkulu terlebih dahulu. Kota Bengkulu adalah ibu kota Provinsi Bengkulu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera setelah Kota Padang. Sebelumnya, wilayah ini berada dalam pengaruh Kerajaan Indrapura dan Kesultanan Banten. Kemudian dikuasai Inggris sebelum diserahkan kepada Belanda. Kota ini juga menjadi tempat pengasingan bagi Bung Karno dalam kurun tahun 1938 sampai 1942 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dan kota ini juga menjadi kota kelahiran bagi salah satu istri Bung Karno, yaitu Fatmawati. Mayoritas masyarakat yang tinggal di pesisir kota Bengkulu adalah suku Melayu. Seperti halnya provinsi lain, masyarakat Melayu kota Bengkulu kaya akan kebudayaan. Salah satu kekayaannya adalah adanya ungkapan asli masyarakat Melayu kota Bengkulu yang sangat dalam maknanya dan dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Ungkapannya adalah beres secupak, ikan sejerek madar, yang berarti beras satu cupak, ikan satu jerat, santai. Secara tekstual, mungkin kita berpikir bahwa filosofis tersebut menuntun masyarakat untuk bermalas-malasan dalam bekerja. Sebab masyarakat tersebut hanya berpatokan apabila sudah mendapatkan beras satu cupak, ikan satu jerat, mereka kemudian diajak untuk bersantai. Bagi masyarakat pesisir kota Bengkulu, pepatah beres cupak ikan sejerek madar mempunyai pesan moral yang sangat tinggi. Pepatah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat asli Bengkulu itu adalah orang yang sederhana, tidak tamak dan serakah, serta tidak berlebihan dalam mengambil sumber daya alam. Ini dilakukan agar generasi berikutnya masih bisa menikmatinya. Kebijaksanaan lokal masyarakat di pesisir kota Bengkulu ini mengingatkan saya akan pemikiran dari salah satu filsuf dari Indonesia, yaitu Ki Ageng Suryo Mentaram. Ki Ageng Suryo Mentaram lahir pada tanggal 20 Mei 1892. Ia adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono ke-7 dengan permaisurinya yang bernama Raden Ayu Retno Mandaya. Permaisuri tersebut adalah putri dari Patih Danurejo ke-6 atau Pangeran Cakraningrat. Putra pertama Retno Mandaya ini terlahir sebagai anak ke-55 dari Sultan. Meskipun menjadi anak dari Sultan Yogyakarta, Ki Ageng Suryo Mentaram merasa tidak bahagia dalam hidupnya. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan keraton dan mengembara untuk mencari apa arti kebahagiaan sebenarnya. Dalam pengembaraannya inilah akhirnya dia menemukan kebahagiaan sejati dalam pandangannya sendiri. Ki Ageng Suryo Mentaram memberikan gagasan pemikirannya tentang Kawruh Bejo, atau lebih sering disebut dengan Kawruh Jiwa atau ilmu jiwa, atau bisa disebut juga sebagai ilmu tentang pengetahuan diri. Ki Ageng Suryo Mentaram mendasarkan ilmu kebahagiaan seperti persimpangan antara senang dan susah, sehingga memunculkan perasaan bahagia atau tidak bahagia. Manusia akan merasa bahagia jika kebutuhannya terpenuhi, dan merasa tidak bahagia jika kebutuhannya tidak terpenuhi. Dan yang mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah karep atau hasrat. Hasrat di samping bisa menimbulkan kebahagiaan, tapi juga bisa menimbulkan kesengsaraan jika kita melakukannya karena dikendalikan oleh kesenangan kita sendiri, memanjakan egoisme, dan bertindak semenang-menang. Maka di sini manusia harus bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk lewat introspeksi diri. Introspeksi diri ini yang bisa membuat manusia hidup berdasarkan prinsip 6 sa. Sabutuhe atau sebutuhnya, saperlune atau seperlunya, sacukupe atau secukupnya, sakbenere
atau sebenarnya, sak mestine atau semestinya, dan sak penae atau sepantasnya. Setelah kita dalami bersama antara kebijaksanaan lokal dari masyarakat pesisir Kota Bengkulu dalam ungkapan beres cupak ikan sejerek madar dengan pemikiran Ki Ageng Suryo Mentaram, kita bisa menemukan titik sambungnya. Dari ungkapan beres cupak ikan sejerek madar, kita diajak untuk hidup sederhana, hidup yang secukupnya, dan tidak serakah atau tidak berlebihan. Dan itu juga yang diajarkan Ki Ageng Suryo Mentaram dalam hidup yang berprinsipkan 6 sa. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kebijaksanaan lokal dari masyarakat pesisir Kota Bengkulu sejalan dengan pemikiran Ki Ageng Suryo Mentaram. Baiklah Sobat Cendekiawan, demikian episode kali ini. Pastikan Anda sudah mensubscribe channel kami untuk menantikan video selanjutnya.